Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Zahra Triani. Saya berasal dari kelas fase E9. Di sini, saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum sih apa informatika itu? Nah, informatika itu adalah ilmu yang mempelajari penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data. Sedangkan dampak sosial informatika adalah dampak yang muncul dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kehidupan masyarakat. Dampak sosial informatika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak positif. Yang kedua, dampak negatif. Nah, saya pertama-tama akan membahas dampak positif dulu. Dampak positifnya di sini saya akan mengambil 5 poin. Yang pertama, akses informasi itu menjadi lebih mudah dan cepat. Kalau kita kilas beberapa tahun yang lalu, itu penggunaan membagikan informasi untuk dari satu sekolah ke sekolah lain itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini, komunikasi atau informasi-informasi yang ada di satu sekolah dan akan disebarkan ke sekolah lain itu menjadi lebih cepat dan tepat. Yang kedua, inovasi pembelajaran yang berkembang. Nah, kalau yang dulu nih, pembelajaran itu hanya kita dapatkan ketika kita di sekolah dan membaca buku atau dijelaskan oleh guru. Tapi sekarang tidak, dengan adanya Google Scholar, Instagram, TikTok, Meta AI, dan yang lain sebagainya, maka pembelajaran yang kita dapatkan itu menjadi lebih berkembang daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Sedangkan yang ketiga itu kemudahan dalam mengolah data dan administrasi sekolah. Kalau dulu mengolah data kita perlu menulisnya pakai tangan satu persatu, kalau sekarang kita hanya perlu menginput data yang nantinya akan komputer itu yang akan memproses sampai selesai. Sedangkan yang keempat, kemudahan belajar di mana-mana. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dulu belajar itu kita harus ke sekolah. Sekarang kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Karena apa? Karena sekarang ada yang namanya handphone atau komputer-komputer sebagai media pembelajaran kita. Nah, yang kelima, manajemen pendidikan menjadi lebih tertata. Nah, tadi kan kita udah bahas dampak positif nih. Untuk saat ini kita lanjut ke dampak negatif ya. Oke, yang pertama dampak negatif itu ada kesenjangan akses. Maksud kesenjangan akses nih gimana sih, Kak? Kesenjangan akses di sini itu tergantung kepada sinyalnya. Kalau sinyalnya bagus, otomatis akses yang kita dapatkan lebih mudah. Nah, kalau sinyalnya jelek, otomatis akses atau apapun yang kita cari itu lebih sulit untuk kita dapatkan. Contohnya saja, murid yang berada di perkotaan lebih cepat mengakses fitur-fitur yang ada di internet dibandingkan murid yang ada di pedesaan. Karena apa? Karena sinyal yang di perkotaan itu dominan lebih bagus dibandingkan sinyal yang ada di pedesaan. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Anak-anak zaman sekarang itu sangat minim literasinya. Karena apa? Sekarang apapun yang ingin mereka cari itu bisa langsung saja ditemukan. Contohnya, mereka ingin menanyakan tentang apa informatika itu. Bisa aja mereka tanya ke ChatGPT. Itu langsung disebutkan secara rancu apa itu informatika, terus pokoknya apapun yang kita minta pasti akan lebih cepat dikasihnya dibandingkan kalau kita harus membaca satu persatu buku-buku menurut ini, menurut itu, menurut ini, menurut itu. Tuh. Yang ketiga, plagiasi. Nah, ini nih yang paling banyak terjadi. Ketika kebanyakan siswa atau mahasiswa sekalipun, ketika mereka disuruh membuat PPT misalnya untuk presentasi, itu mereka tinggal mengcopy paste aja apa yang mereka dapatkan dari internet, lalu mereka copy paste ke PPT mereka. Jadi tidak ada lagi sekarang mereka itu yang berpikir, gimana ya caranya merubah tulisan-tulisan ini supaya menjadi bahasa saya sendiri, itu tidak ada lagi. Itu untuk yang plagiasi. Yang keempat, itu ada gangguan konsentrasi. Kenapa sih teknologi ini malah mengganggu konsentrasi seseorang? Iya, karena
semakin sering kita bermain teknologi, kita bermain handphone misalnya, itu maka pikiran kita ini akan handphone dan Nah, yang kelima itu kurangnya interaksi sosial. Kenapa sih kok ada informatika, ada teknologi, kok malah mereka berkurang interaksi sosialnya? Oke, mungkin relasi mereka itu menjadi lebih luas ya dengan adanya teknologi informasi ini. Tapi di balik itu semua, mereka lebih jarang nih berkumpul sama teman-temannya. Kalau dulu kan kita belum ada HP nih, jadi kita main sampai nggak kenal waktu sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, ngerjain tugas juga bareng. Kalau sekarang ngerjain tugas ada via WA, ada via Instagram, ada via TikTok, jadi mereka lebih kurang gitu untuk berkumpul satu sama lain. Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang dampak sosial informatika. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Bye-bye.